Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Medifriend semua yang ada di seluruh tanah air. Selamat bergabung kembali di acara Live Streaming Medion. Pada hari ini, Live Streaming Medion memasuki edisi yang ke-22. Untuk Bapak Ibu dan edisi-edisi sebelumnya masih bisa dilihat melalui IGTV di medion.id. Program live streaming ini kami adakan agar tetap bisa belajar bersama, berbagi informasi dan pengetahuan mengenai dunia peternakan, namun dengan tetap memperhatikan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Jadi, Medilben semua bisa tetap belajar, mendapat update ilmu pengetahuan, dan tetap aman dari virus COVID-19. Perkenalkan, pada siang hari ini saya Wawan akan bertindak sebagai moderator untuk acara live streaming Medion pada siang hari ini, dan rekan saya nanti yang menjadi pembicara adalah Dr. Iwan Ahmad Samroni. Beliau adalah Dr. Iwan lulusan dari Institut Pertanian Bogor yang setiap hari bertugas sebagai Artavena Internasional Technical Support dari PT Medion yang berkedudukan di Singapura. Kami berdua pada siang hari ini akan menyampaikan materi berupa kiat atasi korisa yang membandel. Ya, sama seperti edisi sebelumnya, di sesi pertama kami ini akan menyampaikan penjelasan mengenai topik utama. Kemudian nanti di sesi kedua kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak, Ibu, atau Medifriend semua. Untuk pertanyaan seputar topik bahasan ini, barangkali nanti tidak bisa kita jawab, kita akan sampaikan melalui email cs.medion.co.id. Dan di akhir live streaming periode kali ini, kita akan mengadakan giveaway ya untuk Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan sekarang memasuki sesi yang pertama mengenai penjelasan yang akan langsung dibawakan oleh Saudara Dr. Iwan Samroni. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Wawan. Selamat siang Medifriend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di live streaming Medion ke-22, begitu ya. Perkenalkan, saya dengan Ahmad Syamroni, begitu ya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba sharing terkait dengan penyakit korisa, begitu. Penyakit yang istilahnya sangat sering kita temui di lapangan, begitu. Dan kita tahu bahwa korisa ini adalah penyakit bakterial yang sangat bandel begitu ya, Medifriend. Dan nanti akan kita coba lihat bagaimana kondisi peternakan kita sekarang, kemudian bagaimana kondisi korisa yang ada di lapangan, kemudian nanti harapannya dengan informasi yang kami share ini, pengetahuan kita bisa bertambah, kalaupun ada nanti di antara Medifriend sekalian yang bertindak sebagai praktisi, nanti akan menemukan insight-insight baru atau wawasan-wawasan baru untuk melakukan pengendalian terkait dengan korisa. Nah, adapun tujuan kenapa kemudian materi ini diangkat, paling tidak ada 3 hal, Medifriend. Yang pertama, kita nanti akan mengetahui kenapa atau penyebab korisa ini tetap bandel di peternakan kita. Tetap muncul ada gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan korisa atau kondisi korisa di Indonesia sampai dengan saat ini. Kemudian ketiga, dengan mengetahui 2 hal sebelumnya, harapannya kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana trik yang tepat untuk melakukan pencegahan dan penanganan apabila penyakit korisa ini terjadi di farm kita. Gitu. Nah, untuk yang pertama, mari kita coba mengenal apa itu korisa dan bagaimana dia terjadi di dalam tubuhnya, begitu ya, Medifriend. Nah, ini ayam yang sok kuat ini, lucu tapi kuat ini ya, Medifriend. Dia adalah ayam yang kita pelihara yang harapannya kita akan mendapat performa terbaik. Baik itu pada ayam layer ataupun ayam broiler yang kita pelihara, Medifriend. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk mendapat performa terbaik, kebutuhan harus kita berikan, tantangan terkait dengan penyakit harus kita halangi atau kita kurangi begitu. Nah, bagaimana melakukan kedua hal itu? Tentu saja dengan menunjang untuk mendapatkan performa yang terbaik begitu ya, Medifriend.
kita harus menunjang pula dengan memberikan lingkungan hidup yang optimal. Sebagai contoh, apabila kita berbicara tentang pemeliharaan di fase awal, begitu, my dear friend, kita harus memberikan brooding yang baik, ventilasi yang baik, begitu ya. Kemudian kepadatan juga harus yang baik, dan lain sebagainya. Tidak lepas dari itu, bahwa kebutuhan dasarnya juga harus terpenuhi, begitu ya, my dear friend. Sebagai yang kita ketahui, ayam modern saat ini, baik di layer maupun broiler, maka poin yang pertama, yang paling utama adalah kecukupan udara. Hal ini berkaitan dengan ventilasi, my dear friend. Kemudian kedua baru air, kemudian yang ketiga baru kebutuhan terkait dengan pakan. Nah, udara ini kenapa menjadi penting? Ini nanti juga akan kita hubungkan dengan predisposisi atau hal-hal yang menyebabkan penyakit korisa ini muncul. Begitu. Salah satunya adalah pengaruh dari ventilasi atau udara. Nah, yang kedua, untuk mencegah terjadinya penyakit tentu saja kita harapkan untuk tantangannya ini kita hilangkan. Gitu. Nah, dengan cara apa kita hilangkannya? Dengan menerapkan dua hal ini. Paling tidak yang pertama adalah dengan melakukan biosecurity, kemudian yang kedua adalah vaksinasi. Nah, itu sekilas tentang konsep besarnya, Medion. Nah, sekarang kita coba lihat Medion melalui tim teknikal kami yang ada di lapangan gitu ya. Kita coba memantau penyakit-penyakit yang memang kita anggap perlu untuk pantau perkembangannya begitu. Termasuk di dalamnya adalah korisa. Nah, apabila kita lihat berdasarkan data yang kami himpun dari tahun 2018 sampai dengan semester 1 2020, Medifriend, korisa ini pada ayam petelur menempati peringkat pertama, Medifriend. Lokasinya di sini. Artinya ini kejadiannya paling tinggi di peternakan kita gitu. Penyakit yang paling sering terdiagnosa dan terlaporkan kepada kita. Di layer ini peringkat pertama. Dia masuk ke dalam 10 besar ranking penyakit ayam di layer. Nah, kemudian ketika kita lihat di pedaging, ternyata korisa ini juga muncul, my friend. Korisa ini juga muncul di 10 ranking tertinggi penyakit yang sering menyerang broiler. Ini tahun 2018 sampai dengan 2020 semester 1 pula. Nah, artinya di sini apa? Baik layer maupun pedaging gitu ya, maupun broiler, oh ternyata dia sama-sama rentan terhadap korisa. Nah, sekarang apabila kita lihat serangan umurnya gitu ya, my friend, maka umur terbanyak atau pada umur rentang usia 19 sampai dengan 35. Ini adalah usia produksi ya, my friend ya. Untuk ayam petelur, ternyata ini menempati komposisi tertinggi, begitu ya. Artinya ayam rentan mengalami infeksi korisa ini, atau yang sering kita sebutnya pilek, atau kita sebutnya snot gitu ya, kalau di lapangan. Nah, ini ternyata paling tinggi terjadi di usia produksi. Nah, yang menariknya ternyata di usia grower pun gitu ya, kalau di sini starter kurang dari 5 minggu, kemudian nanti setelah dari sini pindah ke kandang grower, kenapa di kandang grower juga terjadi, sering sekali terjadi infeksi korisa gitu. Nah, nanti ini akan sangat berkaitan dengan kadar amonia dan kecukupan ventilasi, my friend. Dan nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan ditanyakan ke CS, kemudian nanti akan kita jawab pertanyaannya begitu ya. Nah, yang di sini menariknya trennya seperti ini. Jadi ada di fase grower, ini rentan, kemudian di fase produksi dia juga rentan. Ini untuk di ayam layer, my friend. Dan berikutnya, kita coba bagaimana trennya di ayam pedaging. Ternyata di ayam pedaging, trennya relatif sama. Terjadinya pada ayam pedaging usia besar, my friend. Umur 22 sampai dengan 28 minggu. Umur 4 mingguan. Nah, kita di Indonesia sebagian besar panennya kita di sini, my friend. Nah, karena panen besar ini, maka dia timbunan amonia kemungkinan besar begitu ya, yang ada di kandang dia akan relatif lebih tinggi pula. Artinya kualitas ventilasinya buruk begitu. Nah, ternyata dengan tren yang sama seperti yang di ayam layer, di ayam broiler pun terjadi demikian begitu. Nah, maka ini sepertinya gitu ya, nanti di pembahasan selanjutnya kita sudah curiga sesuatu bahwa korisa ini nanti akan sangat berkaitan dengan kualitas udara di kandang kita atau di lingkungan pemeliharaan kita. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan ini kenapa turun? Ya jelas turun, my friend ya. Karena di sini sudah tidak banyak gitu ya peternakan atau farm yang mentargetkan panen besar gitu, sehingga ini tetap ada datanya, akan tetapi relatif seolah-olah turun gitu, my friend. Nah, yang berikutnya kita akan coba ulas, my friend.
Kenapa toh kemudian Coryza ini menjadi penyakit yang penting gitu ya? Karena Coryza ini dapat mengakibatkan kerugian yang relatif besar begitu ya, Medifriend ya. Coryza ini menjadi musuh tersembunyi seolah-olah, karena meskipun dia seolah-olah sudah sembuh begitu, si penyakit ini bersifat sebagai carrier, yang artinya suatu ketika lingkungannya tidak sesuai lagi atau imunnya dari si ayam ini sudah tidak bagus, dia akan bisa terjadi infeksi ulangan begitu ya. Dan ayam-ayam carrier ini bisa menjadi penyebar atau menjadi reservoir ke ayam-ayam yang sehat yang lainnya begitu. Nah, ini dari yang segi pertama, sebagai musuh tersembunyi. Kemudian dia baik morbidity maupun mortalitasnya pun dia relatif tinggi, Medifriend. Kalau sebuah fund dia sudah mengalami infeksi Coryza gitu ya, maka angka kesakitannya bisa antara 20 sampai dengan 50%. Sedangkan angka kematiannya bisa sampai dengan 20%, Medifriend. Hal ini akan diperparah apabila terjadi infeksi sekunder di dalamnya. Ini banyak sekali kita temukan di lapangan. Nah, kemudian kerugian lainnya adalah ketika kita memelihara layer, misalnya adalah kita sedang membentuk pulet begitu ya, maka bobot badan juga tidak akan tercapai, Medifriend, termasuk di broiler ya. Artinya ketika bobot badan tidak tercapai, maka nanti resiko untuk terjadi kelainan reproduksi dia juga akan semakin besar, atau kelainan di produksinya juga akan terjadi semakin besar. Kemudian pada ayam layer yang sudah berproduksi, maka penurunannya bisa dari 10 sampai dengan 40%, Medifriend. Nah, berdasarkan hal-hal ini, maka sepertinya kita memang harus memperhatikan kondisi Coryza yang ada di peternakan kita. Nah, selanjutnya coba kita mengenal lebih dekat tentang agen penyebab si Coryza ini, Medifriend. Dulunya agen penyebab Coryza ini dimasukkan ke dalam genus Haemophilus, Medifriend. Maka kita sebutnya spesiesnya adalah Haemophilus paragalinarum. Akan tapi dengan perkembangan terkini begitu ya, ternyata ini berbeda dari golongan-golongan Haemophilus lainnya, sehingga klasifikasi terbaru atau pengelompokan terbaru agen penyebab Coryza ini mayoritas gitu ya dikelompokkan ke dalam Avibacterium, genus Avibacterium. Nah, spesiesnya lebih detailnya adalah Avibacterium paragalinarum. Di dunia, untuk pengelompokannya, kita bedakan menjadi dua sistem, ada dua sistem pengelompokan, Medifriend. Yang pertama adalah pengelompokan dengan metode Page, kemudian yang kedua adalah pengelompokan dengan metode Kume gitu ya. Nah, serovar yang ada selama ini ada serovar A, B, dan C, kemudian dengan metode Kume dia ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, begitu, Medifriend. Nah, dari dua ini, baik ketiga ini, baik ABC begitu ya, semuanya menyerang sistem pernapasan, Medifriend. Makanya nanti ketika kita diskusi tentang gejala klinis, kita akan menemukan kelainan-kelainan pada sistem pernapasan bagian atas. Nanti akan kita bahas. Baik. Itu terkait pendahuluan Avibacterium. Nah, ini lebih detail lagi bahwa Avibacterium paragalinarum ini ketika dikarakterisasi termasuk ke dalam bakteri gram negatif begitu ya, Medifriend, dia bentuknya berbatang pendek, memiliki kapsul. Ini adalah gambarannya begitu ya. Dia tidak membentuk spora, artinya dia relatif mudah untuk dimatikan atau inaktivasi ketika dia berada di luar inang begitu ya, Medifriend, karena dia tidak memiliki sistem pertahanan khusus spora. Nah, kemudian si bakteri ini sayangnya dia bersifat fakultatif anaerob, Medifriend. Artinya dalam keadaan oksigen yang rendah pun dia tetap bisa hidup. Begitu pula dengan kadar oksigen yang tinggi. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengendalian terhadap Coryza. Nah, ini adalah identitas sekilas terkait dengan karakter dari Avibacterium paragalinarum, Medifriend. Nah, kerentanan host atau host pest atau inang begitu ya, tidak ada pengkhususan, Medifriend. Hampir semua unggas bisa mengalami infeksi Coryza ini, baik di layer, kemudian broiler, kemudian di ayam natif atau ayam kampung begitu, Medifriend. Di burung liar, contohnya ini adalah burung dara, kemudian di kalkun juga banyak literatur yang menyebutkan begitu ya.
Nah, sebetulnya yang di sini yang tidak disebutkan adalah unggas air. Sebetulnya beberapa jurnal melakukan review bahwa secara eksperimental begitu ya, skala lab ini unggas air ini juga bisa mengalami infeksius korisa begitu atau snot. Nah, sayangnya atau untungnya begitu ya. Untungnya tidak banyak jurnal yang melaporkan kejadian secara alami korisa ini menginfeksi unggas air begitu. Nah, ini terkait dengan hewan target, Medifriend. Nah, terkait dengan cara penularannya, sejauh ini yang diketahui, korisa ini hanya menular secara horizontal, baik secara langsung, artinya kontak antara ayam sakit dengan ayam yang sehat, atau kontak secara tidak langsung, artinya menggunakan perantara, Medifriend. Nah, perantara yang paling sering terjadi di sini adalah kontak antara leleran atau lendir dari ayam yang sakit, yang mana itu merupakan media penularan dari korisa ini, berkontak dengan peralatan peternakan, baik itu tempat makan, kemudian tempat minum, kemudian berkontak dengan pekerja, kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bawa eksudatnya, kemudian mengenai ayam yang sehat, maka ayam tersebut pun bisa menjadi sakit dengan masa inkubasi 1 sampai dengan 3 hari, Manifred. Yang artinya, dalam 1 sampai dengan 3 hari, gejala klinis akan muncul pada ayam yang tertular yang sebelumnya ayam sehat. Begitu. Kurang lebih demikian terkait dengan patogenesa atau cara penularan dari bakteri korisa ini. Nah, untuk yang selanjutnya, ini ternyata kejadian korisa itu kenapa membandel? Salah satu penjelasannya di sini, Medifriend, bahwa predileksi itu adalah tempat kesukaan untuk bakteri berkembang, begitu ya. Predileksi dari Avibacterium paragalinarum ini adanya di sistem pernapasan atas, khususnya di sinus infraorbitalis, Medifriend. Ini adalah sinus yang lokasinya di bawah mata sebagai terusan dari rongga hidung, Medifriend. Nah, di sinus atau rongga infraorbitalis ini, sayangnya dia minim pembuluh darah, Medifriend. Konsekuensinya adalah ketika kita melakukan pengobatan, sedikit dosis yang bisa sampai sana, begitu. Kemudian yang kedua adalah ketika suatu area atau bagian tubuh dia minim vaskularisasi, minim pembuluh darah, maka di sini sel-sel pertahanan, misalnya sel fagosit, makrofag, sel darah putih, dan lain sebagainya, dia susah untuk menjangkaunya, Medifriend. Hal ini yang juga menyebabkan pertahanan tubuh kita terhadap korisa ini relatif rendah pula. Ini juga yang menyebabkan ayam yang sehat pun dapat menjadi carrier, seolah-olah sembuh, tapi dia masih membawa bakteri di sini. Gitu ya. Dan ketika ayam-ayam yang sudah sembuh tapi dia bersifat carrier ini, dia dapat memicu terjadinya infeksi lainnya, apalagi kalau ayam ini dipelihara multi age gitu ya, atau multi umur, maka penularan dari ayam yang besar ke ayam yang kecil begitu ya akan menjadi semakin besar kemungkinannya. Kurang lebih demikian terkait dengan kenapa ini sulit sekali untuk dikendalikan, begitu ya, Medifriend. Nah, untuk yang tadi, kita sudah coba mengenal bagaimana korisa, kemudian dia sebenarnya bakteri yang sifatnya atau karakternya bagaimana, kemudian dia kondisi di Indonesia bagaimana, sampai dengan bagaimana dia bisa menular, maka yang selanjutnya akan kita diskusikan adalah tahapan pendiagnosaan penyakit ini, begitu, Medifriend. Seperti penyakit yang lainnya, begitu ya. Ketika kita mendiagnosa suatu penyakit di farm, maka kita akan memeriksa persamaan anamnesa. Anamnesa ini adalah sejarah, baik sejarah penyakit, kemudian sejarah outbreak di kandang tersebut, begitu ya. Kemudian kedua, memeriksa gejala klinis, gejala apa yang bisa kita lihat pada ayam hidup, begitu ya. Mungkin nanti akan ada leleran dan lain sebagainya, nanti akan kita diskusikan. Kemudian kita melihat patologi anatominya, Medifriend. Kelainan-kelainan di organ-organ dalam, begitu ya. Nah, yang terakhir, kalau memang diperlukan, kita bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Atau tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan karakterisasi atau pemetaan tadi, Medifriend. Ini termasuk ke dalam serovar yang mana, dan lain sebagainya. Kepentingannya apa? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan vaksin yang kita perlukan. Nah,
Ya, kurang Mas lebih. Amroni, Oh iya Pak Wan. demikian ya untuk Medifriend yang baru bergabung di acara live Hmm? streaming Medion, bisa mengajukan pertanyaan melalui email cs.medion.co.id. Jadi saya ingatkan Medifriend Yes. semua bisa bertanya melalui email yang saya sebutkan tadi. Itu aja Mas. Yes, baik. Itu tadi my friend, kalau memang ada yang mau didiskusikan, silahkan kirim ke cs@medion.co.id atau Medifriend, nanti kita diskusikan. Gitu. Nah ini tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, gejala klinis begitu ya. Untuk kejadian korisa ini ada beberapa gejala yang biasanya muncul begitu. Pertama ini akan biasanya terjadi kelesuan karena pada ayam yang sakit dia nafsu makannya turun begitu ya, kemudian akan berat lesu atau lemas. Kemudian karena dia menginfeksi di sinus infraorbital di sini di bawah mata yang mana merupakan bagian dari saluran pernapasan, maka akan muncul gejala susah bernapas. Nah, kemudian ketika kita buka kelopak matanya gitu ya, dia nanti akan kemungkinan kita temukan radang pada kelopak mata juga bisa ditemukan gitu ya. Pada konjungtiva atau istilahnya kita sebut sebagai konjungtivitis. Nah, yang selanjutnya ini adalah yang khas nih Medifriend atau patognomonis. Akan keluar lendir kental berbau amis atau busuk. Nah, ini yang paling sering terjadi pada kejadian korisa Medifriend. Awal infeksi dia akan ada bening biasanya. Lendirnya yang keluar akan relatif bening karena bagaimanapun dia mukus begitu ya. Yang semakin dia lama terjadi infeksi maka akan terjadi pengentalan begitu ya. Konsistensinya dia akan berubah. Kemudian dia akan menimbulkan bau amis atau busuk begitu. Dan nanti apabila diikuti koli, nanti akan membentuk masa perkejuan. Nanti sepertinya bisa di belakang akan ada atau disampaikan. Nah, itu tadi adalah pada ayam broiler. Selanjutnya ini gejala pada ayam layer yang mungkin kita temui begitu ya. Dia akan terjadi pembengkakan di sinus infraorbitalisnya, Medifriend. Atau di area sinus, di area rongganya. Lokasinya di belakang, di bawah mata. Nah, di sini Medifriend, dia juga suka terjadi pembengkakan. Apabila pada ayam layer ini, khususnya kandang-kandang yang memang sanitasinya kurang optimal atau kurang baik, maka peluang terjadi infeksi sekunder, infeksi bawah ikutan gitu ya, dengan E. coli akan mengakibatkan adanya masa perkejuan pada mata, Medifriend. Ini yang menyebabkan kenapa beberapa kasus korisa kita bisa temukan adanya panophthalmitis atau adanya masa perkejuan pada mata begitu. Nah selanjutnya setelah kita melihat gejala klinis, Medifriend, kita bisa melihat patologi anatominya. Kalau gejala klinisnya tadi ada leleran dan bau amis, maka ketika kita buka kondisinya seperti ini, Medifriend. Dia akan terjadi peradangan hebat, kemudian di sini dia ada pendarahan begitu ya, diikuti dengan adanya eksudat, kemudian di sini di area sinusnya dia akan mengalami ini jaringannya membengkak begitu ya. Kemudian di sini juga ada timbunan mukus yang banyak. Nah ini kalau kita cium gitu atau kita bau gitu ya, dia akan amis atau menyerupai bau busuk. Ini terkait dengan patologi anatomi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Medifriend. Pada kasus-kasus tertentu, pada infeksi ekstrim contohnya ya, ketika dia di sana ada E. coli, maka dia akan muncul masa perkejuan begitu. Atau kita biasa bilang sudah teradang kaseosa gitu ya. Seperti keju, di sini bisa mungkin terjadi. Kemudian ketika kita buka saluran pernapasan lebih dalam begitu, maka pada laring dan trakeanya pun akan mengalami peradangan. Ditandai dengan adanya bintik-bintik merah atau nuansa kemerahan sepanjang saluran pernapasan. Begitu, Medifriend. Nah, seperti yang kita tahu, Medifriend, korisa ini adalah penyakit yang menyerang sistem respirasi bagian atas dan menyebabkan kebengkakan pada area bawah mata, khususnya di sinus infraorbitalis. Nah, ternyata gejala kebengkakan pada area kepala ini juga terjadi pada beberapa penyakit, Medifriend. Itu yang menyebabkan ini bisa terjadi kesalahan diagnosa. Nah, beberapa
diagnosa atau penyakit lainnya yang mirip, kita sebut sebagai diagnosa banding, adalah 3 ini, Medifriend. Adalah infeksi akibat avian pneumovirus, gitu ya. Ini adalah penyakit SHS, swollen head syndrome, jadi sindrom kepala besar, gitu ya, sindrom kepala bengkak. Kemudian yang kedua adalah kolibasilosis, kemudian yang ketiga CRD kompleks. Nah, ketiga penyakit ini adalah diagnosa banding untuk Coryza, gitu. Akan tetapi itu tadi, Medifriend, untuk gejala patognomonis si Coryza sendiri yang diakibatkan oleh Avibacterium paragalinarum ini, dia akan muncul bau yang tidak sedap, kemudian amis dari rongga sinus infraorbitalis, begitu ya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan di sini, Medifriend, kalau di SHS biasanya kita kebengkakannya tidak spesifik. Biasanya memang diawali dari area mata, kemudian nanti pembengkakannya bisa sampai dengan area kepala, termasuk kepala area belakang, Medifriend. Yang biasanya diikuti dengan adanya penumpukan cairan, gitu ya, di bawah kulit, gitu. Nah, pada penumpukan cairan di bawah kulit yang keseluruhan itulah yang menyebabkan kepalanya bengkak seluruh bagian kepala, gitu. Kalau kolibasilosis, ini biasanya kalau kolibasilosis sistemik, gitu ya, kita bisa temukan di bawah kulit. Kemudian CRD kompleks ini biasanya kita temukan di organ-organ lainnya, sampai dengan hati, kemudian jantung, dan lain-lain. Kurang lebih itu diagnosa banding untuk penyakit Coryza. Nah, untuk meneguhkan ini bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Jika memang infeksi awal, kemudian adanya mukus saja, kemudian tidak bisa ditentukan, begitu ya, Medifriend, masih ragu nih saya, atau apakah mungkin ini adalah SHS, apakah ini memang di sana adanya coli saja, begitu ya, maka kita bisa melakukan isolasi dan pengkarakteran atau identifikasi bibit penyakit. Dalam hal ini adalah bakteri Coryza itu sendiri, gitu, Medifriend. Nah, di Medion sudah memungkinkan untuk melakukan ini. Nah, atau yang kedua, apabila kita ingin meneguhkan sampai dengan melihat karakter ini sebetulnya masuk ke dalam serovar yang mana, maka kita bisa melakukan pengujian biologi molekular dengan melakukan PCR, kemudian dilakukan sequencing, Medifriend. Nah, ini juga mungkin dilakukan pada penanganan kasus Coryza untuk nantinya mungkin untuk melakukan evaluasi terhadap vaksin dan lain sebagainya. Vaksin apa yang cocok, apakah perlu kemudian upgrade, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan kalau memang kepentingannya adalah demikian. Nah, untuk yang berikutnya kita akan coba lihat update Coryza yang terjadi di Indonesia, Medifriend. Nah, Medion melakukan penganalisan ini, kita juga memantau, begitu ya, bagaimana perkembangan atau apa saja Coryza yang ada di lapangan, gitu ya, karena kita memiliki fasilitas untuk melakukan PCR dan sequencing, begitu, Medifriend. Nah, ini juga kepentingannya untuk kemudian nanti menyesuaikan. Sebenarnya vaksin yang kita produksi itu harus yang seperti apa, harus menyesuaikan si siapa, agar proteksi di lapangan ini menjadi baik, begitu, Medifriend. Nah, setelah kita lakukan coba pemetaan, gitu ya, kita memetakan, ternyata kita menemukan banyak sekali isolat-isolat lokal yang ada di lapangan, gitu ya. Nah, dari pemantauan tersebut berdasarkan data dari Research and Development Medion, begitu ya, tahun 2020 ternyata ada serovar bakteri baru yang beredar di Indonesia itu. Dia adalah serovar C, akan tetapi kita kategorikan sebagai serovar C4, begitu. Dia lokasinya di sini, begitu ya, relatif banyak yang kita temukan, dan dia berbeda, ternyata dia berbeda dengan sit-sit universal, ABC yang bersifat universal. Nah, begitu, Medifriend. Itu terkait dengan perkembangan Coryza yang ada di lapangan atau di Indonesia. Nah, ini adalah persebaran yang kita lakukan, gitu. Nah, karena tim kita yang di technical di lapangan, begitu ya, banyak sekali sampel yang dikirim kemudian dianalisa. Setelah dianalisa, kita coba petakan, ternyata yang banyak menyerang di peternakan kita adalah serovar A dan serovar C, Medifriend. Ini yang paling banyak menyerang. Nah, kejadiannya tidak memiliki pola tertentu, artinya memang sudah menyebar, begitu ya, di seluruh wilayah Indonesia, dengan patogenesitas yang paling besar ada di serovar C, begitu.
Itu berdasarkan data yang dihimpun oleh tim teknikal kami yang ada di lapangan, yang kemudian dianalisa oleh tim R&D kami, Research and Development Medion. Ini data yang kami kumpulkan di tahun 2020. Ya, Mas Sam, yes. Saya sampaikan selamat bergabung pada Medibrand semua pada siang hari ini di acara live streaming Medion. Bagi Medibrand semua yang ada pertanyaan, nanti bisa diajukan melalui email cs@medion.co.id. Ya. Baik Pak. Jawab sejelas-jelasnya. Gitu aja. Betul Pak. Baik, terima kasih Pak Wawan. Iya, Medifriend. Pak Wawan ini baik sekali ya, karena kita selalu diingatkan. Monggo silakan Medifriend yang diskusi gitu ya, bisa disampaikan di cs@medion begitu ya. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, untuk bahasan berikutnya Medifriend, lantas kita tahu bahwa karakternya demikian, kemudian tantangan di lapangan juga tinggi. Apa yang bisa kita lakukan begitu ya? Seperti yang dijelaskan yang tadi, bahwa untuk menangani Coryza ini medikasi saja ternyata tidak cukup. Karena dengan melakukan medikasi, si bakteri ini dia bersifat carrier. Meskipun sembuh, dia bisa menularkan ke ayam yang sehat gitu ya. Maka program-program untuk pencegahan ini menjadi gold standard dalam pengendaliannya. Termasuk nanti di dalamnya harus ditunjang dengan adanya biosecurity yang baik. Nah, program vaksinasi ini sebagai program pencegahan ini menjadi hal yang penting juga untuk dilakukan agar nanti ketika terjadi kesakitan begitu ya Medifriend, untuk diobatinya dia akan lebih mudah Medifriend. Memang bahwa vaksin bakteri itu berbeda dengan vaksin virus, yang mana proteksinya dia relatif lebih rendah, yaitu sekitar 70% untuk standarnya. Artinya masih ada peluang 30% untuk vaksin ini gagal atau lolos si penyakit ini. Nah, itulah yang harus ditunjang dengan biosecurity yang baik, kemudian dengan pengobatan yang benar. Nah, untuk vaksinnya sendiri, Medifriend, sebaiknya digunakan vaksin yang mengandung isolat lokal untuk mencapai kekebalan yang baik. Artinya, antara vaksin dengan chaosnya dia haruslah homolog begitu. Nah, salah satu produk Medion, kita punya Medivac Coryza Trivalent Suspension, yang mana isinya di sana ada Coryza Serovar A, B, C gitu ya. Nah, yang di dalamnya diformulasi sedemikian rupa sehingga nanti berdasarkan trial yang dilakukan di Medion begitu ya, ternyata ini bisa mengcover adanya chaos di lapangan begitu. Nah, produk ini atau vaksin ini dirasa cukup untuk menghadapi tantangan yang ada di lapangan. Tentunya dengan yang tadi Medifriend, kita juga harus menerapkan biosecurity yang baik, kemudian manajemen pemeliharaan yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan panduan umum penggunaan program vaksinasinya begitu ya Medifriend. Untuk ayam petelur begitu ya, Coryza T ini, Medivac Coryza T yang suspensi ini, dia bisa diberikan atau priming pertama itu pada umur 6 sampai dengan 8 minggu, itu Medifriend. Nah, ini adalah usia grower ya berarti ya. Kemudian vaksinasi kedua bisa diberikan di umur 15 sampai dengan 16 minggu. Nah, dosis aplikasinya bisa menggunakan rute IM dengan dosis 0,5 ml per dosis. Itu Medifriend. Nah, ini beberapa produk lainnya yang bisa dipertimbangkan juga untuk digunakan begitu ya. Ada Medivac Coryza B atau bivalent, ini isinya adalah Serovar A dan Serovar C begitu ya. Ada dua jenis bakteri yang ada di sini komposisinya. Kemudian Coryza T ini adalah bentukannya emulsion, kalau yang tadi suspension, kemudian yang ini emulsion. Artinya dia berbahan dasar minyak untuk ajuvannya, akan memberi proteksi atau kekebalan yang lebih lama begitu ya. Kemudian yang terakhir juga ada ND Coryza Emulsion. Nah, yang terakhir ini adalah vaksin Coryza untuk wilayah yang tantangan Coryzanya tinggi begitu ya Medifriend, sehingga perlu diberikan program tambahan. Misalnya 3 kali begitu ya, maka nanti yang ketiga bisa dipertimbangkan menggunakan Medivac ND Coryza Emulsion. Ini pada ayam layer usia dewasa misalnya Medifriend. Nah, kita sekalian untuk melakukan revac terhadap ND, kita juga berikan Coryza di dalamnya.
Sehingga produk ND Korisa ini mungkin digunakan pada vaksinasi ketiga begitu. Nah, untuk ayam yang kecil gitu ya, dengan wilayah dengan tantangan yang tinggi, misalnya boleh diberikan pada broiler begitu ya, pada umur 4 hari, atau di layer umur 4 hari pun tidak masalah. Artinya di umur 4 hari ketika kita ingin menambahkan vaksin ND Kill gitu ya, sekaligus kita melakukan vaksinasi Korisa, produk ini bisa digunakan sebagai opsi. Nah, itu tadi MediFriend. Nah, ini itu berkaitan dengan vaksinnya. Nah, sekarang vaksinasi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa vaksinasi ini berhasil begitu ya, MediFriend? Karena kita tahu vaksin Korisa ini adalah vaksin bakteri yang artinya kekebalannya kita tidak bisa memastikan dia bisa sampai dengan optimal, tidak optimal sekali gitu ya, tidak bisa maksimal gitu karena ada keterbatasan. Sehingga standarnya untuk di produk manapun dia tidak akan sebagus vaksin virus begitu ya. Maka 4M ini harus kita evaluasi betul-betul dan memang kita patuhi betul-betul gitu. Yang pertama ada materi. Materi itu ya tadi yang disampaikan bahwa vaksinnya ini adalah homolog atau sama dengan challenge yang atau tantangan yang ada di lapangan. Kemudian ayam sebaiknya dalam kondisi sehat. Kemudian berkaitan dengan metode, M yang kedua metode, maka programnya bagaimana, kemudian rute pemberiannya bagaimana, termasuk di dalamnya nanti towingnya bagaimana, gitu ya, MediFriend. Nah, kemudian yang ketiga adalah manusianya, orang yang melakukan vaksinasi itu sendiri, apakah dia terampil atau tidak, sudah tepat atau tidak, begitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi evaluasi kita. Nah, yang terakhir ini yang tidak bisa kita kendalikan atau relatif susah untuk kendalikan, yaitu mileunya. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan adalah challenge yang ada di lapangan, kemudian sistem biosecurity yang kita terapkan. Padahal ini yang paling penting juga ya, MediFriend, selain yang berkaitan dengan vaksin yang baik, dia juga penting, yaitu bagaimana menahan agar jumlah tantangan Korisa yang ada di lapangan ini tidak terlalu banyak, yaitu dengan menerapkan biosecurity yang baik. Nah, itu kurang lebihnya MediFriend. Nah, kemudian tadi saya singgung di metode sini kita menyinggung terkait dengan towing. Nah, towing itu sendiri, MediFriend, adalah menaikkan suhu secara bertahap. Ini maksudnya adalah suhu vaksin begitu ya, MediFriend, mendekati suhu yang ada di tubuh ayam, suhu di tubuh ayam. Nah, untuk suhu yang direkomendasikan adalah suhu 29 sampai dengan 30 begitu ya. Yang artinya ketika dia suhunya dekat dengan suhu tubuh ayam, maka reaksi stres yang diakibatkan pun akan relatif rendah begitu ya. Nah, cara melakukannya bagaimana towing ini? Dia bisa digunakan dengan melakukan penggenggaman, kemudian botolnya digosok sampai dengan bagian luarnya tidak berembun. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk melakukan towing ini. Intinya adalah menaikkan suhu secara perlahan, bisa dengan dikeluarkan dari lemari pendingin begitu ya sebelum digunakan. Misalnya pagi akan digunakan, maka dia dikeluarkan dulu dari kulkasnya begitu ya atau lemari pendingin. Kemudian ditunggu sampai dengan dia sudah tidak mengeluarkan embun lagi, MediFriend. Nah, ketika kita pegang, dia relatif sama dengan suhu tubuh, maka itu bisa diberikan. Nah, sekarang, kenapa ini menjadi perhatian? Karena ternyata beberapa laporan yang ada di lapangan, begitu ya, MediFriend, untuk vaksin yang bersifat kill, begitu, atau vaksin mati, baik suspensi maupun emulsi, khususnya di vaksin yang bersifat emulsi, dengan bahan dasar minyak, dia memiliki kelebihan memang. Kelebihannya adalah memiliki proteksi yang lebih panjang kalau dibandingkan dengan suspensi. Akan tetapi apabila tidak dilakukan dengan benar, ternyata efek stres yang diakibatkan oleh vaksin emulsi ini juga relatif lebih tinggi pula begitu. Nah, solusinya bagaimana? Solusi yang bisa dilakukan adalah untuk mendapatkan manfaatnya daripada mudorotnya itu tadi, maka diharapkan towingnya harus sesuai atau towingnya harus tepat begitu. Maka proses ini harus betul-betul dilakukan, suhunya harus sesuai dengan suhu yang direkomendasikan. Atau setidaknya dekat sama tubuh ayam begitu ya.
Kemudian yang kedua adalah rute injeksi, Medifriend. Nah, rute injeksi ini untuk mengurangi stres yang berlebihan begitu ya. Kami sarankan untuk memberikan vaksin emulsi ini melalui tusuk dada atau injeksi dada, Medifriend. Melalui IM injeksi dada. Kenapa demikian? Karena ternyata dengan injeksi dada, karena dia relatif tebal ototnya, maka reaksi vaksinasinya pun dia relatif lebih ringan dibandingkan rute-rute yang lainnya. Misalnya tusuk di paha ataupun di subkutan begitu ya. Beberapa kejadian kalau towingnya tidak sesuai malah akan memunculkan reaksi yang berlebihan. Nah, begitu Medifriend. Itu berkaitan dengan vaksin, kemudian bagaimana program vaksinasinya, termasuk bagaimana pengambilan vaksinnya. Nah, seperti yang tadi Medifriend yang saya sampaikan, bahwa untuk menangani ini nggak cukup dengan memberikan obat, tapi manajemen yang baik pun perlu dilakukan, gitu ya. Nah, ini adalah rumus yang digunakan oleh semua praktisi, begitu ya, bahwa performa yang baik layer maupun di layer, gitu ya, dia akan dipengaruhi oleh G atau genetik, kemudian N atau nutrisi, kemudian yang ketiga adalah E atau environment, ini adalah lingkungan. Nah, genetik, nutrisi, dan lingkungan ini ketika dijumlahkan, kemudian dikalikan dengan manajemen yang baik, gitu ya, maka performanya juga akan baik. Artinya N di sini memiliki porsi paling besar, karena bisa bersifat sebagai pengali dari hasil jumlah ini. Nah, makanya manajemen itu harus baik. Nah, pada penanganan kasus Coryza ini yang saya soroti adalah 2 hal, atau mungkin nanti bisa 3 hal. Yang pertama adalah kualitas liter dan udara, yang artinya dengan kita memberikan liter yang baik, udara yang cukup, ini maksud saya adalah kita harus memperhatikan kadar amonia di dalam kandang, kemudian kedua kecukupan oksigen yang ada di dalam kandang. 2 itu, Medifriend. Kalau berhubungan dengan amonia, maka ini mungkin kita bisa lihat di kejadian yang tadi, bahwa di layer ternyata porsi yang lumayan tinggi juga atau tertinggi kedua adalah di usia grower. Nah, di usia grower ini dia sudah produksi amonia tinggi, termasuk di broiler yang sudah umur dewasa ya, Medifriend ya. Ketika produksi amonia tinggi kemudian tidak kita kendalikan, ini akan mengiritasi saluran pernapasan, Medifriend. Nah, dengan iritasi inilah kemungkinan besar kalau ada bibit penyakit di sana untuk bakteri Coryza ini, dia akan masuk kemudian menginfeksi. Nah, ini menjadi faktor predisposisi atau kejadian yang akan men-trigger terjadinya infeksi Coryza begitu ya. Nah, yang kedua ini tidak kalah pentingnya, Medifriend. Kualitas udara dan kecukupan oksigen. Nah, pada wilayah-wilayah dengan minim ventilasi, akan tetapi stres tinggi akibat suhu dan kelembaban yang tinggi, ternyata kejadian Coryzanya pun ikut tinggi. Nah, artinya apa? Kecukupan ventilasi ini juga menjadi faktor yang akan memperparah kejadian Coryza yang ada di lapangan. Solusinya bagaimana? Solusinya ketika kita melakukan pengendalian terhadap Coryza, maka kualitas ventilasinya pun harus kita perhatikan. Kalau misalnya kebutuhan oksigennya kurang begitu ya, yang ditandai dengan kelembaban tinggi biasanya, suhu tinggi dengan kelembaban tinggi, nanti bisa dihitung nilai heat stress-nya begitu ya, Medifriend. Dengan menjumlahkan temperatur dan kelembaban, selama dia berada di atas ambang toleransi nilai heat stress, maka kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan tiupan angin tambahan, baik itu dengan kipas dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membuat udara bergerak, kemudian menurunkan kelembabannya sehingga daya ikat udara terhadap oksigen dia menjadi tinggi, sehingga kecukupan udaranya atau kecukupan oksigennya terhadap ayam itu cukup. Gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, ya adalah faktor biosecurity-nya. Bagaimana kita menahan agar ayam ini tidak menularkan atau resikonya berkurang. Dengan cara apa? Misalnya mengatur jarak kandang. Misalnya kalau umur yang berbeda, maka untuk ayam yang tua dan ayam muda ini dibedakan flock secara fisik. Artinya kelompok kandangnya dibedakan. Terus misalnya lagi dengan melakukan semprot kandang secara rutin, misalnya pada yang belum terinfeksi ini bisa 1-2 kali begitu ya dalam seminggu dan lain sebagainya. Itu yang bisa dilakukan.
Nah, yang ketiga mungkin kita memperhatikan faktor manajemen kesehatan, artinya pemilihan vaksin yang benar, program vaksin yang benar, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih Medifriend. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bagaimana kalau kita memelihara ayam begitu ya, yang ini tidak bisa kita hindarkan, kejadian ini banyak sekali di lapangan. Kita memelihara ayam dengan umur berbagai umur begitu ya, artinya multi age, umurnya berbeda-beda. Maka kiat yang bisa dilakukan adalah untuk DOC atau pulet atau ayam yang lebih muda, nanti dia dijauhkan dari kandang yang layer produksi. Tujuannya apa? Untuk memecahkan secara fisik sehingga penularannya pun tidak mudah terjadi. Kemudian yang kedua, kualitas udara di sekitar kandang layer produksi dengan amonia yang pastinya lebih tinggi tidak mengganggu kesehatan dari DOC dan pulet. Itu poinnya Medifriend. Nah, kemudian yang kedua, dibuat alur lalu lintas untuk ayam muda terlebih dahulu di bagian depan begitu ya. Baru di ayam tuanya. Kemudian yang ketiga bisa melakukan penerapan biosecurity gitu ya, yang ketat. Ini contohnya adalah menjaga kebersihan, kemudian dipping kaki sebelum masuk kandang, kemudian semprot dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah melakukan vaksinasi, kemudian meminimalkan stres yang terjadi saat pindah kandang. Betul, saat pindah kandang ini juga menjadi momen kritis yang mana nanti dia akan menempati lingkungan baru, ayam ini akan menempati lingkungan baru, kualitas udara yang baru, termasuk stres akibat perlakuan. Nah, ini juga kita perlu perhatikan untuk menanggulangi kejadian korisa yang ada di peternakan kita, khususnya untuk peternakan yang memelihara ayam dengan berbagai umur. Kurang lebih demikian Medifriend. Nah, untuk itu, maka daya tahan tubuh ayam ini harus ditingkatkan dengan pemberian multivitamin, begitu ya. Nah, bisa ditambahkan dengan suplemen yang dia akan meningkatkan performanya, begitu ya. Untuk meningkatkan nafsu makannya, contohnya bisa ditambahkan Kumafit, diberikan Kumafit, begitu ya, Medifriend. Atau yang kedua, mencegah stresnya, misalnya di sebelum pindah kandang atau sebelum pindah kandang sampai dengan beberapa 1-2 hari setelah pindah kandang bisa diberikan Vita Stress kemudian Solfit untuk mengurangi stres akibat perlakuannya. Dengan harapannya ketika ini diberikan, multivitamin ini diberikan, maka akan tubuh ayam akan memiliki kekebalan yang baik sehingga akan mencegah penyakit yang akan masuk, termasuk korisa. Begitu Medifriend. Nah, yang berikutnya, last but not least gitu ya, ini adalah prinsip pengobatannya. Prinsip pengobatan itu untuk pengobatan korisa, untuk yang infeksinya bisa terdeteksi lah dari awal, begitu ya Medifriend, maka antibiotik yang digunakan baiknya adalah yang melalui minum, sehingga stresnya dia bisa minimal akibat perlakuan. Gitu ya. Akan tapi untuk yang parah, dia mau tidak mau harus kita berikan vitamin melalui injeksi. Karena untuk yang sudah parah, kemudian sinus di bawah matanya sudah bengkak, nafsu minumnya akan menurun, sehingga si ayam ini konsumsi airnya akan berkurang. Akibatnya dosis obat yang kita berikan pun tidak akan sampai dengan 1 dosis gitu. Jadi perlu untuk diberikan melalui injeksi. Nah, dipilihlah obat yang dapat mencapai sinus infraorbitalis yang minim pembuluh darah tadi. Kemudian tersedia dosisnya cukup, artinya disesuaikan dengan perusahaan atau dosis dari pembuat produk begitu ya. Kemudian waktunya juga sesuai, artinya kalau memang dia diberikan injeksi yang per hari gitu ya, artinya tidak long acting. Jadi misalnya ya dia harus mau tidak mau harus diberikan suntikan selama 3 hari atau 5 hari begitu ya. Nah, ini adalah pilihan obat yang bisa digunakan Medifriend untuk pengobatan. Untuk sediaan minum kita ada Neomeditril, kemudian Proxan S, kemudian Colimezin begitu ya. Ini adalah antibiotik yang bisa digunakan dengan penetrasi yang bagus terhadap jaringan sehingga harapannya dia bisa sampai dengan sinus infraorbitalis. Kemudian untuk ayam-ayam dengan keparahan yang tinggi, vet strap ini bisa digunakan untuk diberikan setiap hari antara 3 sampai dengan 5 hari. Ini juga akan efektif digunakan pada ayam yang sudah sakit.
ayam dengan nafsu makan rendah, nafsu minum rendah begitu ya. Jadi diberikan melalui injeksi, Medifriend. Nah, ini adalah prinsip pengobatannya. Ini aplikasi tadi yang disampaikan bahwa ketika melalui air minum, dia efek stresnya lebih rendah, akan tapi catatannya adalah di infeksi awal, gitu ya, Medifriend. Nah, kalau yang sudah parah mau tidak mau harus kita suntik, gitu ya. Cuman efeknya memang dia nanti ada efek stresnya, cuman manfaatnya adalah lebih besar daripada mudorotnya, yaitu efeknya dia bisa segera, kemudian dosisnya pasti tepat 1 dosis. Itu pertimbangannya, Medifriend. Nah, yang selanjutnya ini adalah prinsip rolling antibiotik, Medifriend. Nah, kita tahu, Medifriend, bahwa ketika kita berbicara korisa yang ada di lapangan ini kan dia kejadiannya sering gitu ya, terus-menerus gitu ya. Sehingga kemungkinan kita akan menggunakan antibiotik untuk pengobatannya. Nah, dalam penggunaan antibiotiknya, harapannya bisa dilakukan rolling, Medifriend. Untuk 3 sampai dengan 4 kali periode pengobatan, misalnya 1 kali ini pengobatan, kemudian nanti pengobatan lagi, kemudian keempat. Nah, berikutnya harapannya menggunakan golongan yang lainnya, Medifriend. Tujuannya apa? Hal ini bertujuan untuk mengurangi laju dari resistensi antibiotik, Medifriend. Nah, kalau yang paling tepat begitu ya, untuk melihat ini, untuk melihat resistensi dari antibiotik ini, kita bisa melakukan evaluasi sebetulnya, Medifriend. Ada yang namanya uji sensitivitas antibiotik gitu ya, untuk melihat apakah apakah penyakit yang ada di kandang kita ini dia masih sensitif tidak terhadap antibiotik ini. Artinya kalau tidak sensitif lagi, maka antibiotik ini sudah tidak bisa kita berikan gitu ya. Artinya kemungkinan persembuhannya dia akan lama begitu. Artinya sudah mendekati resistensi. Nah, makanya itulah kita perlu melakukan rolling antibiotik dalam penggunaan medikasi di farm kita. Itu terkait dengan rolling antibiotik, Medifriend. Nah, ini adalah produk-produk yang bisa digunakan begitu ya untuk rollingan. Kita punya golongan, ada beberapa golongan. Ada aminoglikosida, ini produknya ada gentamin, petstrepkanamin, dan lain sebagainya. Kemudian kita ada fluoroquinolon. Fluoroquinolon ini adalah banyak sekali digunakan begitu ya. Ada neomeditril, proxan, dan lain sebagainya. Kita ada golongan tetrasiklin, sulfanamid, dan ini yang terbaru, Medifriend. Yang punya kita yang baru adalah golongan aminosilitol begitu ya. Kita punya produk namanya tinolin. Nah, si tinolin ini merupakan gabungan dari 2 antibiotik, yaitu lincomycin dan spektinomisin. Nah, ini adalah golongan yang baru. Spektinomisin ini mendekati aminoglikosida, begitu ya. Ya, ini adalah lincosamid. Nah, kedua antibiotik ini ketika digabungkan, keuntungan atau keunggulannya, Medifriend, kita akan memiliki antibakteri dengan spektrum yang luas. Artinya apa? Baik gram negatif maupun positif ini bisa diatasi. Begitu ya. Kemudian yang kedua, ketika obat ini disatukan, efek yang muncul adalah sinergis. Efek sinergis itu artinya antara bahan A dan bahan B ketika disatukan akan memberikan efek yang berkali lipat daripada masing-masing atau single. Sehingga dia akan lebih kuat, Medifriend. Kemudian yang ketiga, dia memiliki resistensi yang rendah karena memang ini termasuk antibiotik generasi baru gitu ya, Medifriend. Maka tinolin ini akan menjadi rekomendasi juga untuk kita memberikan pengobatan korisa secara injeksi. Nah, sediaannya nanti ada 2 gitu ya, ada injek, kemudian ini ada per oral begitu. Nah, indikasinya adalah ini nanti dapat mengobati infeksi pencernaan dan pernapasan karena memang kedua antibiotik ini memiliki nilai penetrasi ke jaringan yang bagus, sehingga dia bisa mencapai target-target di seluruh jaringan tubuh. Itu, Medifriend. Nah, ini adalah untuk aturan pakainya. Untuk yang melalui oral gitu ya, melalui air minum bisa diberikan 0,4 ml tiap kilogram berat badan atau 2 ml setiap liter air minum begitu ya, Medifriend. Ini bisa diberikan 3 sampai dengan 5 hari berturut-turut melalui air minum. Nah, untuk yang injeksi gitu ya atau melalui suntik, dia bisa diberikan 0,2 ml per kilogram bobot badan, diberikan selama 3 hari berturut-turut, benar-benar setiap hari ya, Medifriend ya, untuk mencapai pengobatan yang baik.
Nah, Medi Friend, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sharingnya bermanfaat. Terakhir yang saya sampaikan adalah ini konklusi saya bahwa penyakit korisa ini masih bisa kita atasi gitu ya dengan melakukan pencegahan dengan program dan teknik vaksinasi yang tepat begitu ya. Namun juga perlu didukung dengan biosecurity yang baik serta manajemen yang tepat pula. Khususnya adalah manajemen yang berkaitan dengan ventilasi. Itu mungkin Medifriend, Pak Wawan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Samroni, luar biasa sekali ya semua penjelasan dari Medifriend dari Dr. Iwan Samroni tadi. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Jadi kalau kita bisa saya simpulkan bahwa penyakit korisa ini adalah penyakit yang sudah lama ada dan ini banyak sekali dijumpai di lapangan ya. Kita tidak boleh mengandalkan program dan teknik vaksinasi saja ya Medifriend semua, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menerapkan manajemen yang bagus dan tentu saja dengan biosecurity yang bagus pula. Baik. Itu penjelasan dari Mas Intisari dari penjelasan Mas Samroni tadi. Oke, Bapak Ibu Medifriend semua, itu tadi penjelasan dari materi kita dalam live streaming siang hari ini. Setelah ini kita akan break terlebih dahulu 5 menit. Setelah itu kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi Medifriend semua yang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui email cs@medion.go.id. Oke Mas, kita sambung kembali di sesi berikutnya.